Pemirsa, akhirnya Rani terkena ajab. Setelah Raja dan Arsy mengalami sebuah perdebatan yang begitu besar di kafe milik Renata pada saat itu, di mana Raja dan Arsy merasa tidak terima ketika keselamatan atau nyawa dari orang tuanya dijadikan sebuah ancaman oleh Renata pada saat itu. Arsy pun mengecam, "Tunggu saja, ajab akan datang menghampiri dirimu dan juga Rani Renata." Dan perlu kamu ingat, Allah akan mengabulkan doa-doa orang teraniaya. Ancaman Arsy pada saat itu dijadikan hal yang sangat sepele sekali buat Renata. Begitu mereka pulang, tiba-tiba Renata mendapatkan sebuah kabar bahwa adiknya saat ini sedang sekarat. Dia mengalami kontraksi perut dari janin yang sedang dikandungnya. Tanpa berpikir panjang, Renata langsung menuju lokasi di mana Rani pada saat itu dirawat di klinik penjara kepolisian tersebut. Begitu dia sampai di klinik, hati Renata sangat terguncang ketika dia melihat kondisi adiknya yang saat itu sedang kesakitan sambil memegang perut yang pada saat itu kita tahu semua bahwa di dalam perutnya tersebut ada sosok bayi yang sedang dikandung oleh dirinya. Sambil kesakitan dia berteriak-teriak karena dia tidak kuat dengan apa yang dia rasakan di dalam perutnya. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar di dalam perutnya. Bahkan saking sakitnya, Rani pun menjerit sampai sekencang-kencangnya hingga membuat hati Renata semakin shock melihat kondisi Rani, para pemirsa. Renata langsung mengalami sebuah kerapuhan mental yang sangat luar biasa karena dia tidak kuat melihat kondisi adiknya yang saat itu sedang menjerit-jerit kesakitan, mengalami kontraksi yang begitu besar, hingga akhirnya dia pun memutuskan bahwa dia akan segera melaporkan hal ini kepada keluarga Pak Irwandi dengan harapan agar keluarga Pak Irwandi ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh adiknya pada saat itu. Renata lupa bahwa hal ini adalah bagian dari ajab, doa-doa orang yang teraniaya yang dikirimkan langsung dari Tuhan kepada Rani Kor, pemirsa. Pokoknya istighfar lo malah makin memperkeruh Renata. Tunggu ajab lo. Kebok gusi Renata. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, selalu panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati tayangan yang saya bukan untuk kalian semua. Seperti biasa kita akan membahas trailer dari drama series Amka di episode yang ke-69 pastinya ya. Cerita ini akan kita mulai dari melanjutkan perjalanan Dias dan juga Iqbal. Dimana pada saat itu kemarin mungkin kalian sudah menonton bahwa Dias pamit dari rumah sakit untuk meninggalkan Iqbal karena dia tidak kuat begitu lama sekali menunggu sang kabogohna ya, sang pacar, sang idaman pujaan hatinya sedang bekerja di rumah sakit. Apalagi pada saat itu bukan cuma pasien-pasien biasa saja yang datang, melainkan ada sosok pasien yang memang pada saat itu akan melakukan sebuah operasi yang dimana kita tahu bahwa memang Iqbal pada saat itu adalah dokter spesialis di rumah sakit tersebut, para pemirsa. Karena kita juga semua tahu ya, yang namanya operasi itu nggak mungkin ya cuma 15 menit, kan lama banget, mungkin bisa berjam-jam. Nah, saking keselnya nih para pemirsa,
Dias pada saat itu meninggalkan rumah sakit dengan meninggalkan pesan melalui WhatsApp dari Dr. Iqbal. Lalu setelah operasi selesai, Dr. Iqbal pun langsung mencoba untuk menghubungi Dias. Kekasihnya si Dias pasti sedang ngambek karena kelamaan nunggu dirinya yang saat ini sedang bekerja. Tiba-tiba pada saat dia mencoba untuk menghubungi Dias pada saat itu, ternyata dia sudah mengirimkan pesan kepada dirinya dan dia pun langsung membaca. Dan poin pentingnya ketika dia membaca pesan itu, ternyata pemirsa, si Iqbal ini kaget. Kenapa? Karena dia akan datang di acara ulang tahun si Adele. Yang dimana dia sepintas terbayangkan kalau saat itu Adele adalah salah satu geng yang selalu saja mengerjain Dias, sirik pada Dias, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka pun sering ngebully si Dias, para pemirsa. Dan tanpa berpikir panjang, Dr. Iqbal pun langsung menuju rumah Adele karena dia sangat khawatir kekasih yang tercintanya akan dikerjain, bahkan mungkin dibully oleh rombongan si Adele ini, para pemirsa. Kemudian di cerita lain, para pemirsa, pada saat Iqbal mencoba untuk menyusul dia, ternyata dia setelah dia pulang dari rumah sakit, dia langsung menuju rumah. Karena persyaratan untuk datang ke ulang tahun si Adele tersebut harus menggunakan daster emak-emak atau bisa dibilang pakai daster ibunya. Padahal kita tahu semua bahwa ide itu adalah ide dari kepala geng si Adele ini, teman-teman. Dia punya niatan jelek, dia ingin mengerjai Dias di acara ulang tahunnya. Yang padahal nggak ada tuh yang namanya pakai daster-dasteran. Memang sengaja niat banget itu mau ngerjain si Dias, para pemirsa. Dan akhirnya, para pemirsa, setelah dia sampai di rumah, dia meminjam pakaian ibunya atau bisa dibilang dia meminjam daster ibunya. Kemudian ibunya pun kaget, loh kok kenapa kamu pulangnya sendirian, nak? Oh, Dr. Iqbal sedang operasi. Bu, boleh nggak aku pinjem daster untuk dipakai kemudian untuk acara ulang tahun? Loh, gimana ceritanya, kata Ibu Dahlia? Orang ulang tahun kok pakai daster? Iya, ini permintaannya mungkin ada kostum atau ada acara-acara tertentu. Lalu memang kamu mau datang di ulang tahun siapa? Kata Ibu Dahlia. Lalu Dias menjawab, aku mau datang ke acara ulang tahunnya Adele, katanya. Tiba-tiba begitu mendengar kata Adele, ibunya langsung berpikir, nah aku sudah bilang sama kamu, please jangan datang. Kenapa? Kamu bukannya dapat kesenangan di sana, justru yang ada nanti kamu malah dibully. Apalagi kamu disuruh datang pakai baju daster ibu. Ini udah jelas-jelas niat mereka tuh bukan mau happy-happy di situ, melainkan mereka sengaja menjebak kamu untuk supaya kamu tuh dibully di sana. Tetapi para pemirsa, pada saat itu juga Dias dengan PD-nya dia merasa bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena dia sendiri juga sudah punya rencana ingin mencoba melabrak si Adele karena pada saat itu pernah membentak-bentak ibunya. Dengan polosnya pada saat itu, para pemirsa, dia pun menuruti apa yang disarankan oleh Adele, yaitu dia datang harus menggunakan daster, para pemirsa. Dan singkat cerita, ketika dia sudah sampai di rumah Adele tersebut, tiba-tiba, para pemirsa, dan sesuai ekspektasi para pemirsa, begitu dia masuk ke dalam ruangan acara ulang tahun tersebut, si Dias pun langsung disurakin, bahkan dibully di tempat begitu banyak orang, yang dimana para teman-teman yang hadir di situ adalah sebagian besar adalah teman kampus dari Dias dan juga Adele. Otomatis muka Dias jadi malu, para pemirsa, karena pada saat itu yang cuman menggunakan kostum yang sangat aneh adalah Dias, dan secara otomatis Dias menjadi bully-bulian para anggota geng dan juga dipermalukan oleh teman-teman kampusnya. Dan di sisi lain, pada saat itu Ibu Dahlia tidak hanya berdiam diri. Dia mencoba untuk menghubungi raja. Dia meminta tolong kepada sang menantu kesayangannya agar segera ke rumah Adele karena Dahlia yakin sekali bahwa anaknya Dias yang menghadiri acara ulang tahun tersebut akan menjadi bulian-bulian para teman-teman kampusnya. Apalagi acara ini dipersembahkan oleh ketua geng, yaitu di rumahnya Adele. Dan akhirnya raja mendengarkan telepon dari sang mertuanya
Dia pun langsung mengatakan bahwa, "Ibu tenang saja, nanti urusan biar aku yang akan menyelesaikannya." Dan secara tiba-tiba, Raja pun pada saat itu langsung mengajak istrinya Arsy untuk datang ke rumah Adele. Yang dimana dia sangat khawatir sekali ketika mendapatkan pesan dari sang mertuanya bahwa dia pada saat itu akan menjadi korban bulian oleh para teman-temannya. Dan di cerita lain para pemirsa, ketika Raja sudah mau berangkat menuju rumah Adele, tiba-tiba Dr. Iqbal pun masih dalam perjalanan akan ke rumah Adele. Dan setelah pencarian begitu panjang, akhirnya Dr. Iqbal pun langsung bisa menemukan rumah Adele. Dia pun kaget dan ternyata sesuai dengan ekspektasinya dari seorang Dr. Iqbal, bahwa pujaan hatinya Dias pada saat itu sudah menjadi buli-bulian para teman geng iblis tersebut. Dia pun langsung datang menghampiri Dias untuk menyelamatkan dirinya. Yang awalnya pada saat itu Dias dibully habis-habisan, justru para pemirsa, dia dibela habis-habisan oleh Dr. Iqbal dan dia pun mencoba untuk memeluk Dias pada saat itu. Hingga akhirnya yang awalnya sedih berubah menjadi momen yang sangat romantis para pemirsa. Lebok si Adele. Di cerita lain para pemirsa, Rani terkena ajab. Setelah Raja dan Arsy mengalami sebuah perdebatan yang begitu besar di kafe milik Renata pada saat itu, di mana Raja dan Arsy merasa tidak terima ketika keselamatan atau nyawa dari orang tuanya dijadikan sebuah ancaman oleh Renata pada saat itu. Arsy pun mengecam, "Tunggu saja, ajab akan datang menghampiri dirimu dan juga Rani Renata." Dan perlu kamu ingat, Allah akan mengabulkan doa-doa orang teraniaya. Ancaman Arsy pada saat itu dijadikan hal yang sangat sepele sekali buat Renata. Begitu mereka pulang, tiba-tiba Renata mendapatkan sebuah kabar bahwa adiknya saat ini sedang sekarat. Dia mengalami kontraksi perut dari janin yang sedang dikandungnya. Tanpa berpikir panjang, Renata langsung menuju lokasi di mana Rani pada saat itu dirawat di klinik penjara kepolisian tersebut. Begitu dia sampai di klinik, hati Renata sangat terguncang ketika dia melihat kondisi adiknya yang saat itu sedang kesakitan sambil memegang perut yang pada saat itu kita tahu semua bahwa di dalam perutnya tersebut ada sosok bayi yang sedang dikandung oleh dirinya. Sambil kesakitan dia berteriak-teriak karena dia tidak kuat dengan apa yang dia rasakan di dalam perutnya. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar di dalam perutnya. Bahkan saking sakitnya, Rani pun menjerit sampai sekencang-kencangnya hingga membuat hati Renata semakin shock melihat kondisi Rani para pemirsa. Renata langsung mengalami sebuah kerapuhan mental yang sangat luar biasa karena dia tidak kuat melihat kondisi adiknya yang saat itu sedang menjerit-jerit kesakitan, mengalami kontraksi yang begitu besar, hingga akhirnya dia pun memutuskan bahwa dia akan segera melaporkan hal ini kepada keluarga Pak Irwandi dengan harapan agar keluarga Pak Irwandi ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh adiknya pada saat itu. Renata lupa bahwa hal ini adalah bagian dari ajab, doa-doa orang yang teraniaya yang dikirimkan langsung dari Tuhan kepada Rani Kor pemirsa. Pokoknya istighfar lo malah makin memperkeruh Renata. Tunggu ajab lo. Lebok Bu si Renata. Oke guys, mungkin cukup sekian alur cerita dari trailer drama series Amka. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.